Saya selalu bicara Tuhan, demi Allah memang Jessica nggak bersalah. Walaupun ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat katakan 20 tahun, tetap kita ke sana. Terus kita komunikasi seminggu sekali, seminggu 2 kali, begitu loh. Dia suka minum kopi sore. Sekarang favoritnya gitu ya. Kalau abang sendiri diminta menggambarkan sosok Jess itu gimana dia? Jessica itu manusia, sama punya perasaan, ya, punya hati. Saya nggak bisa meninggalkan Jessica. Kenapa, ya, sampai kapanpun. Ya kita bisanya apa? Bukan hore-horenya. Pasti kita bisa katakan ya, terima kasih kepada yang Maha Kuasa. Bang, ini adalah wawancara-wawancara awal saya sama orang-orang yang menurut saya perlu untuk didengerin di media baru yang saya buat. FG Media namanya. Jadi saya ingat-ingat lagi nih siapa yang mau saya ajak ngobrol. Oke, Bang Bostam Hidayat. Karena Hidayat Bostam. Karena kenapa? Bang Bostam ini satu dari beberapa orang yang udah berapa lama aja saya ada di dalamnya? 8 tahun ya. Dan masih tetap setia terus-menerus untuk bersama dengan Jessica Wongso. Kalau yang lain kan mungkin kayak saya juga ya dapat informasi dari abang juga, dari KL, dari Bang Oto, atau apalagi yang hanya nonton di persidangan. Tapi kan abang itu 8 tahun loh, tetap aja. Kenapa? Ya, jadi kalau kita ingat Jessica itu ya sedih lagi kan. Memang perjuangannya saya dengan Jessica dan Ibu ya di awal. Ada Christian, iya, ada Christian juga kan. Christian termasuk orang yang paling setia juga di Polda. Abang ingat gak sih saya duduk di lantai dari Krimum Polda Metro Jaya itu? Abang ingat gak sih? Sambil mau menunggu berita ya. Iya. Nunggu saya masuk. Begitu keluar jam 3:30, Kristen masih duduk di bawah. Ya, ya udah profesi kan? Waktu itu. Ya kan? Ya masih kan? keriting rambutnya lagi itu. Bukan keriting, jabrik. Oh, jabrik. Beda loh. Kasian duduk di lantai itu. Ya, itulah Jessica ya. Jadi memang saya nggak bisa meninggalkan Jessica. Kenapa, sampai kapanpun ya. Jadi memang Jessica memang harus ditemanin. Kalau di malam hari jam 5 sampai malam hari terus pagi, dia sendiri kan. Ya kan deh. Kalau dia sendiri, dia nunggu jam 10 untuk saya datang. Nah, ini waktu masih di Polda Metro ya? Di Polda. Kalau di ini udah beda. Kalau kita bisa di rutan sama di lapas sudah beda, ya kan? Karena dia sebagai warga binaan ada aktivitas. Yang paling sedih kan di Polda. Karena di Polda itu kan penahanan pertama itu kan 20 hari. Harapan Jessica 20 hari itu dihitung harinya. Hari pertama, hari kedua sampai tanggal 2. Om, tinggal 19 hari. Jadi 19 hari tinggal 1 hari lagi. Berarti kita keluar dong. Ya, kalau memang nggak terbukti dan nggak ada pidananya, kita keluar bebas demi hukum. Tapi kalau belum selesai prosesnya pemeriksaannya, itu diperpanjang. Marah dia di situ. Ya saya kan nggak melakukan apa-apa. Ya memang saya yakin ya kamu nggak melakukan apa-apa. Saya kan diskusi juga sama Yudi almarhum. Kenapa Yudi nggak datang ke rutan Polda? Ya, Yudi nggak kuat. Dengan postur tubuh yang besar, ya dia juga ngeliat sepupunya di situ. Secara mental pasti. Wah, jatuh. Ibu juga sebetulnya nggak kuat ya. Saya juga nggak kuat karena melihat Jessica kita keluar, kita masuk, pada saat kita masuk pernah sekali beberapa kali lah ya. Jadi saya masuk itu lihat Jessica belum keluar, masih di dalam gitu loh. Pas di dalam sih lihat, oh ini ruangannya Jessica yang kecil tuh. Kalau orang bilang tuh katanya sel tikus katanya gitu. Itu pengapnya. Yang sempat viral katanya bohong ya waktu itu. Abang sendiri lihat? Saksi mata. Saya masuk ke dalam, ya lantai ditinggiin, ya untuk tidur dikasih tikar. Kasur nggak ada. Kan saya melihat waktu proses pemeriksaannya dan juga jadi Jessica ini kalau pemeriksaan kan dia dibon ke atas kan. Nah, itu satu apa namanya? Ada aktivitas buat dia bisa keluar. Iya. Ada suasana ke beda. ruang ber-AC gitu ya, ketemu orang. Ya keluar ya di situ. Coba saya ngebayangin seorang perempuan, jangan perempuan laki lah, ya nggak kuat di situ. Saya lihat Jessica nggak bersalah,
Terus sudah begitu dia dikurung di situ, ya. Kita bilang jangan 120 hari lah, kita bicara 1 hari dulu lah, 2 hari, 3 hari. Melewati semua itu. Siapa yang tahan? Sakit loh dia di situ. Jadi kalau cerita lagi kita ketemu Christian di sini, ya kita kayaknya reunian waktu kita di Polda dan menceritakan Jessica, itulah sedihnya. Nah, tapi kalau waktu buat saya waktu itu Bang, satu ya pintu mobil abang yang Mercy lama itu dia ditarik-tarik sama wartawan karena memang waktu itu kan posisinya Tante Imelda Wongso nggak mau ngomong, ya kan? Jessica apalagi udah diteriak-teriakin pun ya pasti hanya nunduk dia waktu itu kan. Jadi kita satu-satunya informasi ya ke Bang Bostam. Tapi tadi Bang, pertanyaan saya, setelah semua proses lama banget di proses penyidikan lah ya di Polda Metro, terus masuk persidangan, sama-sama lah. Nanti kita bahas cerita-cerita di balik persidangan itulah nanti. Sama abang tuh sampai sekarang itu tuh masih intens banget, masih teleponan, komunikasi sama Jazz. Bahkan kalau saya dengar tuh orang mau ngasih hadiah ke Jazz aja itu kirimnya ke rumah abang dulu lah, baru abang. Nah itu yang saya tanya, kenapa abang begitu kuat ikatan emosinya sama Jazz sampai 8 tahun sekarang? Ya karena Jazz itu hanya bisa bicara sama saya, bisa komunikasi sama saya, ibu bapak juga sama saya. Kakaknya pun si Riani juga sama saya. Terus pendukung-pendukung Jessica yang simpatis Jessica juga komunikasi dengan saya. Tapi yang terpenting kan saya sama Jessica. Kenapa Jessica sama saya? Mencari informasi, ya kan. Terus kira-kira apa yang harus dilakukan di luar saya dengan Bang Otto, ya kan tahap bertahap kan. Nah jadi kenapa saya dekat Pak Jessica dekat? Jessica saking dekatnya sempat suka marah karena dekatnya. Ya kalau dia nggak suka ya bodoh, gitu. Ya kan ada gitu loh. Kamu jangan marah, saya bilang. Ngambek lah, artinya ngambek bukan marah ya. Wajar buat saya. Oh ya, selama 8 tahunnya adalah ngambek-ngambeknya. Banyak ngambek-ngambek. Artinya gini loh ya. Gimana saya memikirkan? Saya jadi bumpernya dia tuh untuk kalau tinju tuh jadi langsung untuk siap dipukulin lah kira-kira tuh. Tuh Samsak apa tuh yang buat dipukul itu buat tinju ya. Jadi dia pelampiasannya sudah keluar langsung tenang gitu kan. Nah waktu kejadian apalah ya, saya nggak komunikasi. Ya saya juga lupa tuh gimana ya kan. Artinya terus saya bilang iya saya lupa nggak ke Jessica ya, saya bilang datang. Begitu saya datang, oh masih ingat saya Om. Kebayang saya tetap lama kamu gitu loh. Terus gimana kalau nggak saya sama itu, saya nggak bisa lepas. Kebetulan kan saya di Jakarta Timur tinggal, ya kan. Kebetulan tuh Pondok Bambu, ya di Jakarta Timur ya, dekat lah kita. Nah artinya saya bisa komunikasi, ya komunikasi. Kalau dia telepon, kebetulan sekarang ada wartel kan, disiapin wartel sama lapas, ya, buat ngantri gitu kan. Nah jadi bisa komunikasi telepon. Nah itu ya yang bisa saya datang atau telepon, gitu loh. Nah jadi saya kenapa harus menunggu sering datang dan kedekatan saya ya saya cukup menghibur dia dan saya merasakan pernah saya melihat waktu pelimpahan dari Polda ke sana kejaksaan dari Kejaksaan Negeri dari Kejaksaan Negeri terus dititip di rutan Pondok Bambu. Di situ kan saya sedih. Begitu dia merasa aman untuk tidur di di Selti, sekarang dia keluar sudah agak bebas dengan luasa area yang besar di itu, tapi dilihat orang begitu banyak, perempuan semua, kan dia berhitung, takut, ya kan, dia saling berkenalan siapa, tapi kan waktu masuk itu kan dia harus gabung dulu sama yang lain, yang masuk yang dari semua tahanan wanita kan, dia dari Polres loh, yang dari Polda, yang dari mana-mana masuk ke situ kan, yang saling kenal. Saya berpikir ini orang nggak bersalah loh, sampai harus menjalani itu untuk sidang, ya kan? Berarti kan sidang itu kita menjalankan sidang itu, Jessica hadir sidang itu, kita sebagai penasehatnya juga mendampingi dalam proses persidangan bisa kelihatan pembuktian seperti apa. Ya, jika memang dia bersalah, memang harus dihukum. Tapi kalau nggak bersalah, dia keluar dong. Tapi faktanya yang kita lihat emang tidak ada ya tindak pidana yang Jessica lakukan. Nah, tapi putusannya Jessica harus masuk. Itu yang saya berat di situ loh. Makanya saya bilang saya sama Elizabeth nih
nyonya Istri, saya, istri, ya kan, kita sering datang ke sana. Walaupun ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat katakan 20 tahun, tetap kita ke sana. Ya, terus kita komunikasi seminggu sekali, seminggu 2 kali, begitu loh. Jadi memang pelampiasan dia, curhatnya dia ke saya, gitu loh. Itu yang mau mungkin nggak banyak yang tahu bahwa kan setelah sidang yang lama banget itu Bang kita jalanin tuh kan. Abang sama Kak Elizabeth ini kan benar-benar orang yang paling setia, yang tahu turun naik moodnya orang seusia Jas, nerima tadi curhatan, di ngambek atau apapun lah ya sebenarnya ya kalau ada wajar sih, please. Kalau dia ngambek, wajar. Terus gimana? Dia gak ada lagi untuk bicara sama siapa. Ya kan saya harus artinya jadi sosok yang harus hadir terus. Bukan jadi sosok, jadi itu adalah bisa interaktif lah ya, gitu saya si Jessica sama saya. Contoh waktu banyak simpatisan kalau dibilang setia, bukan saya aja yang setia, ya Bang Otto setia, ya. Tim yang lain juga setia, ya kan, kayak Effendi, Dame, ya kan, Kadame, James, ya kan, Andra, ya kan, sampai sekarang masih ya. Feni, semua tim Nurul semua tetap setia. Tim lama tuh saya setia, ya kan. Nah, jadi tim lama juga yang nyiapin PK ya? Ya, tim lama, nggak ada tim baru. Nah, tim baru nggak ada. Jadi saya juga bilang sama Bang Otto, tim yang lama saja. Saya bilang begitu. Nah, kenapa banyak juga simpatisan yang datang mau ngirim itu, cuma ditolak. Ngirim hadiah nih ceritanya ya. Hadiah dan makanan ya, kecuali kerupuk segala macam ya kan. Kenapa? ada lagi tuh namanya si Tami tuh ya dari mana? Yang sempat viral. Ya. Jadi dia suka bawain namanya? Pempek ya. Kerupuk. Dia suka itu? Ya, dia suka. Ya, dia suka minum kopi fore. Sekarang favoritnya gitu ya. jadi makanan itu saya minta kirim ke rumah. Yang bisa saya bawa buku kayak pulpen, ya kan, terus lagi kayak ada boneka kecil, ya kan, ada boneka gede, yang nggak mungkin kita bawa kegedean, gitu kan. Nah, dan itu saya sortir, kita bawa di sana, saya serahkan dulu, periksa dulu. Nah, setelah periksa, kalau makanan saya yang jarang, kecuali makanan itu bisa masak. Ya kita kayak pempek tuh kita digoreng dulu, ya kan, kita coba. Kalau saya langsung klep racunnya, berarti lu nggak boleh aja kira-kira gitu. Nih, Hidayat Bostam sampai segininya nih sama Jas nih. Jadi akhirnya, tester. Jadi kita tester dulu, ya kan, makanan itu baru kita bawa, gitu loh. Sekarang sibuk apa? Jessica sekarang sibuknya udah jadi tapping ya, jadi keluarga binaan atau sekarang tuh yang dia lakukan sekarang ya, kemarin kan dia bikin semacam kayak poster atau karena Jas ini kan kuliahnya itu ya desain grafis ya. Desain grafis. Dia bikin spanduk ya kan itu. Nah, itu yang dia punya desainnya gitu. Jadi ada kesibukan lah sekarang sesuai dengan bidang ilmu dia ya. Jadi Jas sekarang udah sibuk dan mencoba ada kegiatan lah di dalam. Sama tadi tuh ini 8 tahun itu kan bagi kita di luar aja nih lama. Apalagi dulu Jas buat ngitung 20 hari pertama di Polda Metro Jaya udah ngitung-ngitung nih. Apalagi ngejalanin 8 tahun tuh. Jadi kalau yang di Polda itu 20 hari itu kan sudah dihitung kan. Ada perpanjangan. Berkali-kali. Karena ada bolak-balik berkas waktu itu ya. 60 hari, ya kan. Sempat kita ribut juga, ya kan. Ributnya bukan ribut gimana kan, dia pelampiasan dia, kan. Dia merasa kecewa. Terus kita sampai kapan saya di sini, saya nggak boleh pulang? Kan saya nggak melakukan apa-apa. Yes, kamu nggak melakukan apa-apa, Mama. Saya juga udah lihat, ya kan. Dan ada teman-teman mengatakan, ini Yudi yang sering dampingin waktu itu, ya. Tapi saya nggak bisa lihat CCTV karena masih dalam proses, ya kan. Saya cuma ngedampingin Jessica kalau keterangan tersangka. Ini CCTV yang abang maksud tuh CCTV yang di Olivier ya? Oh iya, Olivier belum bisa lihat kita. Saya cuma percaya dengan Yudi. Yud, percaya nggak Yud? Kalau lihat CCTV-nya, ya kita belum bisa lihat. Cek aja CCTV. Jessica katakan, kalau ada saya beginian lagi nih. Ya, silakan. Itu kata Jas? Yes. Ada nggak saya begini? Saya nggak tahu apa-apa kok. Itu katanya persis kayak gitu katanya. Iya. Saya nggak mau nabur-nabur apa-apa. Orang saya berdiri jalan-jalan waktu itu yang waktu ini nunggu, ya kan. Terus dia duduk, terus datang si Mirnanya sama si Hani, ya kan. Nggak ada. Lihat aja
pergerakan apa saya? Ada CCTV. Saya yakin dengan Jessica ngomong gitu. Ini sedari masih ada di Polda ya, yang Daripada akhirnya Bang. yakinnya Jessica tidak melakukan apa-apa. Akhirnya Bang, ingat nggak? Pada saat proses untuk buka dan kita review tuh CCTV itu adalah salah satu sidang paling panjang selain bicara mengenai Dokter Jaya mengenai ada cyanida atau enggak di dalam perut. CCTV itu yang paling panjang, sampai Bang Rismon ini yang paling sibuk lah ditanya-tanya sama netizen sampai sekarang Bang. Karena kan pergerakan tangan Jessica itu yang patah-patah itu kan kemudian digambarkan itu adalah sebuah pergerakan masukin cyanida ke dalam gelas. Ternyata dari awal bilang gitu ya. Kalau ada CCTV yang bisa nunjukin itu, dia yakin tidak ada CCTV pun tidak akan bisa menunjukkan itu karena memang dia tidak pernah melakukan itu, maksudnya gitu. Saya percaya dong sama klien saya. Dan itu kan sepupunya Yudi. Sebelum terjadi apa-apa kan waktu itu tahun berapa? 2000 berapa ya? 2000-an baru 1999. Tahun 2000-an lah kalau nggak salah. Saya pernah ke Sunter sama Yudi waktu ada banjir, ya kan? Gak mungkin dong saya kenal sama bapaknya. Gak mungkin dong sama Jessica. Jessica bohong bicara sama saya. Gak mungkin. Saya kan biasanya bohong atau tidak, ya kan? Saya nih. Ini gak bohong nih orang, ini benar ya kan. Dia tidak melakukan apa-apa. Saya sama Yudi percaya. Yudi manggil saya brother kok, bilang begitu kan. Saya sering jalan sama Yudi, beri saya bantu proses-proses kalau dia punya perkara. Nah, pas Yudi ngomong begitu dan saya cross sama Jessica, gak ada, yakin nih. Saya pengen nonton, pengen lihat itu dari CCTV. Tapi bisa CCTV kan pas sidang dong. Berarti Abang itu selama proses di Polda Metro Jaya itu nggak pernah lihat CCTV-nya sampai dibuka di waktu sidang gelar itu? Perkara juga kita nggak pernah dia dilibatkan. Iya kan, karena mungkin sudah khusus kali, saya nggak tahu. Saya cuma ngedampingin Jessica kalau diminta keterangannya sama penyidik. BAP ya? BAP itu harus didampingin. Terus ngedampingin Jessica. Ingat, dampingin Jessica dari tanggal 29 masuk tanggal 30, 31 Januari itu masuk Februari ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Saya jam 11-an saya di situ sampai jam 3 atau jam 3:30. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kan sering ketemu presiden di situ. Ya kan? Setiap hari ditugasin di situ, Bang. Bayangin, berarti saya di situ 120 hari. Dikurangin 2 hari aja dah. Ya kan? Kan seminggu kan 7 hari, 2 hari cuma 5 hari, ya kan? Selama berapa bulan tuh saya di situ terus, ya kan? Saya percaya Jessica, saya nggak cuma hanya mendampingin dan suka menguatkan Jessica begitu loh. Cuman saya ruangan kecil gitu. Begitu waktu saya Jessica terus terbangun, dia itu Jessica kan seorang perempuan kan pasti dong pakai bedak dong, pakai apa ya, waktu sabunnya wangi. Kasihan waktu keluar itu Jessica, ibu keringat segala macam. Aduh, hati saya miris banget. Itu selama di rutan Polda ya? Kita bicara 1 hari loh. Itu bicara jam saya keluar dari Jessica itu dari rutan Polda itu taruhlah jam 4. Jam 4 Jessica masuk dong. Jam 4 masuk, keluar lagi jam 9, jam 10 malam. Pagi. Oh. Jam 10 pagi. Iya, kan di dalam ya kan. Ya, di dalam situ. Ya ini kan beraktivitas kalau nggak dipanggil harus di dalam. Kalau nggak ada yang jenguk di dalam kan. Jam 4 sampai jam 10 pagi baru kita datang di luar. Keringatnya kayak apa tahu. Coba dibayangin 120 hari. Ya kan? Nah, jadi dengan 1 hari aja dari jam 4 sampai jam 10 pagi. Begitu keadaannya. Ya, keadaannya begitu. Ya kan? Lepek, kesian ngeliatnya deh. Tapi saya semangat. Kita harus kuat ya. Kalau mau kuat kita ikut kuat semua. Kalau lu nggak kuat ya kuat, gitu lah. Bayangin saya mau ngomong sama siapa, ya kan? Udah, saya nggak kepikiran namanya itu ada wawancara segala macam. Yudi aja lah saya bilang, saya jaga di sini aja lah saya bilang, ya kan? Saya nggak mau tampil di panggung kayak begitu, enggak. Saya perlu jaga Jessica, dampingin Jessica. Dan itu udah. Sabtu saya juga gelisah. Karena nggak bisa masuk kan? Masuk. Minggu gelisah, semangat pagi. Baru bisa ketemu Senin kan? Ya, Senin kita baru situ lagi, ya kan? Tiap hari. Kebetulan waktu tanggal 6 itu, 6 Januari saya masih di Kalimantan, di Pontianak. Itu ada perkara di Polda sana, Pontianak, Kalimantan Barat. Begitu ada berita,
Saya langsung fokus, saya selesaikan, bahwa saya fokus ke Jessica. Nah, Yudi agak aman, agak tenang gitu kan, agak longgar lah. Dia bisa pulang, ya kan. Ke Surabaya waktu itu kan, almarhum gitu. ya, tinggalnya ya. Si Andi Yusuf juga kan, almarhum juga bisa pulang ke Surabaya. Dia merasa aman, dia pergi ke Surabaya. Abang lah yang dampingin terus. Dia berangkat Sabtu, pulang ke Surabaya, mungkin hari Senin datang lagi. Tapi tetap aja datang kadang-kadang hari Rabu, Kamis gitu. Rasa udah aman deh saya. Dan saya juga nggak ada hitungan ya, nggak ada perhitungan bahwa tuh gimana nggak. Saya tetap dampingin ibu masuk. Kadang ibu duluan, kadang saya duluan, begitu loh. Kita pisah deh. Ini di mana tuh, di parkiran. Di tangga itu loh, kan ada turun tangga dari Krimo, mesti ingat. Betul. Sini terus belok kiri ya kan, abang ambil mobil, tante juga di situ. Nah, disitulah kami kejar-kejar biasanya kan, wartawan minta tanggapan kan. Kita pisah sama ibu, ya kan gitu loh. Bang, tapi saya baru tahu loh. Oh iya, saya baru ingat ya. Jadi benar-benar dari proses penyidikan itu di Polda Metro, abang belum pernah lihat itu namanya CCTV sampai ditampilin di persidangan. Iya, bisa. Pantesan waktu itu ingat gak sih? Sampai jaksa tuh mempermasalahkan waktu Bang Oto itu minta rekaman CCTV, salinan rekaman CCTV yang kami ambil kami juga ngambilnya di persidangan juga waktu itu untuk bisa diolah oleh Bang Rismon. Ini kan gak sampai berantem itu loh. Saya sama beberapa TV lain juga kemudian akhirnya menyerahkan kan ke kuasa hukum untuk dianalisa soal CCTV itu. Jadi baru pertama kali lihat CCTV-nya. Ya aneh lah, saya ngeliat CCTV kan juga saya belajar juga ya. Artinya kalau melihat sesuatu CCTV ya kan, kayak contoh ada orang yang melakukan kejahatan ya di rumah atau apa kan kelihatan kan, dia ngambil apa gitu, ngambil gelas gitu keangkat begitu kan, apalagi mengambil satu benda yang besar gitu, atau laptop atau sepeda atau sepeda motor ya, atau dia mau nyongkel mobil ya kan, kita bisa lihat. Tapi kita lihat CCTV itu di persidangan saya mau tahu apa ini yang bisa dilihat burem begitu, apa bisa jadi alat bukti. Udah gila, udah sesat bener-bener, ya kan, udah sesat itu, ya kan. Tapi kasusnya Jess ini tuh bagi saya personal tuh kayak menguji saya secara pribadi dan menguji saya secara personal, Bang. Kalau abang ingat tuh, jadi baru pertama kali saya buka nih. Jadi abang ingat nggak? Waktu putusan, ya sehari sebelum putusan kita udah ketemu Jess dan Jess sangat-sangat optimis dia akan bebas. Ternyata hakim bilang 20 tahun. Ya nggak sih? Bagi tante itu jauh lebih berat. Kalau abang masih ingat nggak? Setelah putusan kita ke salah satu restoran di Jakarta Utara. Di situ ada tante, ada KL yang lagi nenangin tante. Tante juga ada di samping kiri saya. Tau nggak? Dari kantor tempat saya bekerja waktu itu saya ditanya tuh, kamu bisa nggak minta wawancara sama mamanya Jessica? Bisa nggak wawancara pasca putusan minta tanggapan? Biasa kan begitu ya. Tau nggak? Waktu itu saya punya pilihan sebenarnya, Bang. Saya hidupin handphone saya rekam tante lagi nangis. Kalau saya pingin terkenal dan saya pingin dapat eksklusif soal tangisan tadi, tante ada di bahu saya nih nangis nih, anaknya baru divonis 20 tahun. Saya rekam, Bang, dan saya tayangin. Tapi enggak, saya enggak balas, saya taruh. Karena waktu itu saya lebih memilih kemanusiaan ketimbang saya mengerjakan sesuatu yang menurut saya ya, saya harus punya empati sama seorang ibu yang anaknya baru divonis 20 tahun. Dan itu mengejutkan kita semua ya, Bang. Karena waktu itu ingat gak, hawa-hawanya nih, ya gak sih? Hawa-hawanya Jessica akan bebas. Abang lihat gak sih dari awal itu sidang? Setelah putusan atau? Setelah putusan, persis setelah diketok palu, ya kan, ketok palu kita ke restoran ingat gak sih? Iya, ingat. Adalah, gak perlu disebutin lah restorannya, kita datang situ, tante nangis kan? Ya restoran internasional lah tahunya gitu kan, yang malam-malam gitu kan? Ingat gak sih? Ingat saya. Jadi ditanya terus saya bisa wawancara, tapi itu pilihan, Bang. Saya milih untuk gak. Orang tadi bilang Christian bahwa ibu nangis. Orang-orang bilang nggak nangis. Oh, nangis. Siapa bilang? Itu pada saat vonis kan, nangis. Orang bilang ada Kak Eliza. Kita belum ada apa namanya, netizen belum ada apa namanya, belum ada YouTube ya, belum ada itu ya mungkin. Belum ada TikTok lah, belum ada TikTok, belum ada baru Facebook, Bang, Facebook itu. ya. Belum ada apa namanya ya medsos belum banyak lah. Medsos ya belum, ya nggak ada ya kan. Orang mengatakan begitu, cerita ibunya mah itu apa namanya, kok nggak seperti seorang ibu yang ya kan? Anaknya lagi sidang, ibunya nggak hadir gitu kan. Tapi yang tahu itu Jessica. Sakit ibunya kalau itu. Lebih baik ibunya nggak usah hadir di sidang. Nah, jadi pada saat Jessica ditanya tentang bagaimana menurutmu, kata Bang Oto,
besok tuh putusan seperti apa pendapatmu gitu. Jessica makanya melihat dari perjalanannya dia, dan saya Makanya dia yakin bebas. yakin bebas. Bebas om gitu tuh. Ini kalau kita bicara terburuk, saya katakan bebas. Bostam, apa pendapatmu? Saya yakin, saya kan dari pertama. Jadi cerita pertama dari pemeriksaan di Polda itu kan saya 120 hari sama Yudi sama Andi Yusuf, ya kan? Saya kan tahu. Kan teman-teman saya penyidik juga banyak di situ, ya kan? Diskusi juga. Kok nekat ya? Dipaksain nih kasus ya. Saya nggak sebut namanya. Yang Pamen lah, ya, yang Pati lah, ya kan? Ya kan dia nggak bisa intervensi kan? Kok bisa dipaksain begini? 120 hari. Kenapa nggak waktu di 90 hari? Di bawah 90. Kenapa nggak 60 hari di bawah? Langsung katakan P21. Ya kan? Maksudnya Bang Bostam sempat waktu itu terjadi bolak-balik perkara, bolak-balik berkas perkara ya, karena dianggap belum lengkap. Yang seharusnya biasanya 90 hari doang, jadi 120 hari ya, tambah 30 hari lagi lah. Nah, jadi saya ikutin dari awal. Kalau ditanya waktu itu ya, seorang Bostam, Hidayat Bostam yang paling percaya Jessica nggak salah. Saya ikutin. Orang yang jolimin itu, ya kan, satu-satu nggak lama. Yakin, saya percaya itu karma tuh ada. Yakin banget saya bilang. Kalau kita berbuat baik, pasti kita berbuat kemudahan kebaikan. Tapi kalau kita jahat, pasti kelihatan akan ada ganjaran. Kalau Jess dibilang kayak gitu, responnya gimana? Udahlah, Om, lupain. Kamu ngapain lagi kita? Bilangnya gitu? Iya, ngapain lagi orang jahat gitu. Yang penting kita gimana keluar, bagaimana saya bisa keluar. Lu mau ngapain bahas lagi seperti itu? Udah terjadi. Iya kan? Bilangnya gitu. Makanya undang-undangnya maksud saya nih sama Pak Jaksa yang kemarin sama hakim itu rubah aja lah hukum acara. Ya kan? Enggak usah lagi sidang 340, enggak usah pakai penasehat hukum. Langsung jaksa sama hakim. Langsung terdakwa putus gitu. Nih respon kayak gini karena ini respon dari kekecewaan pengacara yang tadi digambarkan ya. Dari hari-hari awal Jess mengalami proses ini sampai sekarang itu masih bersama-sama dengan Jess. Dan masih percaya bahwa Jess itu nggak salah. Ya kan? 8 tahun. Ya, saya selalu bicara Tuhan, demi Allah, Bang Jessica nggak bersalah. Ya. Serius? Itu manusia, Jessica itu manusia. Sama, punya perasaan. Ya, punya hati. Bisa nangis, bisa jadi ketawa. kalau ditanya ke seorang Hidayat Bostam, sebenarnya Jessica itu pribadinya sifatnya gimana sih? Tapi kalau ditanya gitu, kekuatan Jessica daripada saya. Masa sih? Iya, Jessica lebih tegar. Polda paling serem. Polda paling serem. Shelty-nya paling serem. Dia masuk begini, senderan. Ya kan? Kan sempat sakit Jessica. Karena nggak ada sirkulasi. Sirkulasi udara. Akhirnya pas eksos baru selamat. Begitu dia pulang sidang, dia masuk ke situ. Ya kan? Atau selesai aktivitas di warga binaan, dia masuk teralis. Juga begini. Kan dia udah saya berpikir, dia nggak ngeracunin lu sama temannya itu. Dia meninggal karena mungkin ajal atau gimana. Kalau bisa autopsi lah dia, ya kan? Ini nggak terjadi. Terus diputus dia begitu, ya kan? Dia berpikir, kenapa hidup saya begini ya? Kalau orang penasaran sama Jess, kalau dulu kan saya ya saat sidang itu yang saya ceritakan ya, bahwa dia punya kepribadian yang berbeda dari yang digambarkan dan yang terbayang oleh saya ketika saya masih proses penyidikan di Polda Metro. Tapi saat kenal enggak kayak gitu ya karakternya. Kalau abang sendiri diminta menggambarkan sosok Jess itu gimana dia? Ya, kalau Jessica ya supel orangnya, ya kan, dan kritis gitu. Kritis jelas, misalnya contohnya? Ya contohnya kalau memang nggak cocok dengan apa, atau dia mungkin nggak dengan apa yang kita bicarakan, atau dia bacaan yang itu, ya dia nggak setuju, ya kan. Kritis dia, ya kan, nggak bisa orang yang mau dirayu untuk begini-gini, dia nggak mau seperti itu, dan orangnya tegas, orangnya tegas Jessica, ya. Jadi itulah sosok si Jessica, tapi tegas-tegas juga, seorang wanita punya hati juga, bisa nangis, bisa ketawa. Jadi bullshit lah orang bilang tuh Jessica nggak nangis. Saya bilang, saya tiap hari ngeliat Jessica suka nangis, kalau lagi nangis mau ketawa. Kalau dia nangis saya ikut nangis, udah malah dia yang waktu di Polda, udah om udah tenang, aku udah nggak nangis lagi. Ya om jangan berhenti juga dong, jangan nangis juga gitu. Ya saya gimana gitu loh. Dia rindu banget rumah, dia rindu banget sama kakaknya, ponakannya, dunia luar, ya kan, seperti apa, ya kan. Dia pengen makan makanan yang dia suka dulu. Beda makanan yang dia suka dari luar dibawa ke dalam, sama makanan dia disajikan makan di satu tempat yang dia suka,
dengan keadaan suasana bebas. Ya. Beda. Jelas jauh Bang. Beda kan? Nah, jadi saya minta kepada semua teman-teman ya bantu doalah Jessica itu sehat ya kan, timnya juga sehat, keluarganya sehat, ibu bapak sehat gitu loh. Di kalau kasus Vina sama kasus Vina Cirebon ini kan, di Cirebon ini kan dugaannya adalah ada pemaksaan terhadap 7 terpidana yang sekarang jadi salah satunya kuasa hukumnya Abang melalui Pradi yang untuk mengajukan mereka mengajukan PK. Ini kan juga yang korelasinya jadi kebayang ya, di saat yang bersama di 2016 ada 2 kasus yang sama yang hampir serupa. Abang bilang tadi kan otopsi emang ada, tapi Bang ini proses dalam proses penyidikan Bang. Ini persoalan mengumpulkan bukti dan lain-lain. Kalau belakangan kan ada pengakuan termasuk kemarin ya Abang juga ikut di konferensi pers, Dede bilang bahwa dia dipaksa untuk memberikan keterangan yang sudah diarahkan, ya kan, yang sudah diarahkan oleh diduga waktu itu adalah oleh Ibtu Rudiana. Nah, ini kan dua kasus yang terjadi di waktu yang bersamaan, yang kali ini sama juga sama Jas, mereka udah ada di dalam. Kejadian kasusnya si Eki sama si Vina, dia ada visum dan juga ada otopsi. Ya. Di otopsi itu kan jelas ada juga yang mandiin, kayak mandiin mayat itu kan orang yang mandiin. Kalau si Mirna itu kan waktu itu di di formalin, ya kan. Kalau Vina sama itu dimandiin, dia ada otopsi, lihat ada lukanya, luka apa, kelihatan yang mandiin. Otopsi jelas. Jessica, kasus Jessica, Mirna ya nggak diotopsi. Ya. Berarti saya yakin nggak ada racun, nggak ada apa, karena di situ sudah dijelaskan ada sampel itu. Nah, makanya saya bilang, jadi kita bagi tugas lah, kita khusus, saya nggak kesana dulu, ya kan, harus Jessica, nomor 1 harus Jessica. Gitu loh. Nanti kalau enggak repot karena janji saya, niat saya ya kan harus seperti kayak Nazar, pokoknya harus Jessica begitu loh. Karena bagaimanapun kayak kita udah kayak keluarga ya, begitu loh, sama Jessica dan keluarganya. Termasuk Bang Oto menganggap ini keluarganya dia juga begitu loh. Sampai nyebut itu utang profesi. Ya kan, makanya takutnya Jessica tuh merasa ditinggal tuh gimana. Enggak, kita tidak akan pernah ninggal Jessica. Ini kalau kelihatannya nih, karena apalagi saya juga sering dengar cerita Abang itu baper banget ngurusin kasus Jessica ini. Kan saya bilang itu sampai personal banget gitu loh. Kalau klien yang lain udah tanda tangan surat kuasa, oke, selesai ya, tugasnya ya, bye, udah. Abang kalau Sabtu Minggu dia telepon saya harus telepon dia curhat sama saya, dia ngomong gimana, harus ke bawah. Itu kan kejadiannya sekarang. Kejadian yang lalu-lalu dari 2016 waktu di Polda dekatnya sama saya, dia cerita sama saya juga minta tolong sama Bang Oto, saya juga waktu pelimpahan dari Polda ke Kejaksaan, terus dititip di rutan Pondok Bambu, kita mau sidang, kita mau cari teman. Siapa kita? Nggak mungkin Yudi, saya bilang. Kita nggak mungkin kita bertiga sidang atau berpertama sama Elizabeth, saya bilang itu nggak mungkin. Saya bilang ini kita harus banyak yang minta untuk kita. Nanganin kan? Minta, udah gini. Saya bilang ini nggak ada uangnya. Saya bilang ini nggak ada uangnya. Apalagi ke ahli-ahli kita ini susah kita mintain, karena ahli yang itu kan ada yang nggak mau dibuat di penyidik. Kristen juga tahu kan? Yang mau silakan, yang mau sama kita nanti akan jadi masalah. Akhirnya saya pikir gimana ya, cari-cari ada advokat senior, ya kan, datangin saya, ngubungin saya. Nanti saya pikir-pikir dulu, saya bilang saya harus tanya keluarga, saya bilang gitu. Nah pada saat itu rapat keluarga, ini gimana nih, kita udah mau sidang, Yudi gimana, terserah lo bro, gimana bu, gimana gitu loh. Udah saya sebutnya nama, saya bilang gimana kalau kita minta, ada Eli minta tolong sama Bang Oto, karena Bang Oto punya peduli pada kasusnya Yudi, karena Yudi dikriminalisasi lagi. Tepat saya akan memilih Bang Oto, saya bilang begitu, ya kan. Dan waktu membuktikan sampai sekarang? Membuktikannya dia, terima kasih Bang Oto. Jadi artinya beliau juga setia, ya kan, mengikutin ya. Memang Tuhan kasih jalan. Bang Oto lah pilihan kita. Makanya saya datang ke sana, saya suruh Eli telepon, janjilah kita ke di Borobudur. Ya gitu kan. Akhirnya
sebentar-bentar ibu datang ke rumah, sebentar ibu telepon, sebentar saya datang ke sana, ya kan, saya harus ke rutan, ya kan, udah gitu akhirnya kita satu pilihan yang harus kita pilih karena beliau juga super membantu judi dan itu adalah tepat. Saya bilang gimana Yud, saya bilang kalau yang lain ya juga sih, tapi kan tim yang bantu Yudi di sana kan tim dari advokasi DPN kan, pembelaan profesi pengacara kena masalah. Tapi kan nggak tahu kan siapa yang menyuruh kan, saya bilang udah Bang Oto aja lah, saya bilang saya yakin itu kan pasti Bang Oto, saya bilang begitu. Akhirnya dapat jalan lah ke jalan Bang lah, Oto. saya bilang ke Bang Oto, saya bilang itu, saya bilang tuh saya nggak pernah salah pilih, saya bilang begitu. Akhirnya waktu membuktikan. Nah, Bang Oto mengatakan saya temuin saya dengan ibu, setelah ibu bapak temuin saya dengan Jessica, dia akan tanyakan dulu, ya kan. Tapi dengan catatan, ada persyaratan lagi deh Bang Oto, ya kan. Apa persyaratannya kita dengerin dulu. Ya kan? Kalau nanti saya pegang dalam perjalanan sidang terbukti Jessica melakukan, saya mundur. Sepakat ya? Sepakat. Siap Om, kata Jessica. Gitu lah. Saya langsung boleh Bang, siap Bang. Yakin Jessica nggak salah, saya bilang, karena saya ngikut dari awal. Begitu loh. Ya coba kita lihat. Gitu loh. Ternyata Bang Oto dibully habis. Beliau tuh berangkat kemana tuh, ke Alaska atau kemana tuh? Ya kan, tiket semua kapal pesiar sudah dipesan, kasus Jessica gitu tuh. Saat pegang Jessica. Hangus. Ya perjuangannya beliau kan. Begitu sih sebelum sidang dibully habis dia. Begitu sidang selesai ngeliat begini langsung, ya kan. Kan Norma juga ada perdebatan sama Yakub kan, gimana nih katanya bilang nih kalau berangkat waktu bilang ini orang salah kata begini kan, dibuktikan kan Bang Oto juga punya feeling kan, nggak mau coba-coba, tapi untuk menjaga dirinya dia, kalau nanti di persidangan terbukti Jessica salah, saya mundur. Saya mundur jadi. Ya. Dan ternyata sampai 8 tahun kemudian masih setia untuk mengawal PK. Disitulah begitu di persidangan Bang Oto dipuji orang banyak, ya kan, banyak sampai apa itu media sosial ya isinya. Nggak sempat ada yang dibaca. Bang, terakhir, Abang sudah sangat setia menemani Jess sampai 8 tahun, Sabtu Minggu diganggu nelpon, jadi tempat curhatnya. Jadi kalau ditanya siapa sosok yang selama 8 tahun ini setia jadi tempat curhatnya Jessica Wongso, ya Hidayat Bostam. Pertanyaan. Sama lah Bang Oto juga setia. Semua tim pengacara sampai setia. Setia sampai sekarang. Membuktikan sampai proses PK yang sekarang pun semua masih tetap solid untuk sama-sama mengusahakan untuk membuktikan Jessica tidak bersalah. Pertanyaan saya Bang, kalau suatu saat Jessica punya kesempatan untuk menghirup udara bebas, Abang tetap akan setia bareng Jessica? Saya nggak punya masalah dengan Jessica. Jessica juga nggak punya masalah sama saya. Ya Jessica bebas, saya sangat bahagia dan senang, bersyukur kita. Ya kan, ya inilah yang harus kita jalankan untuk PK-nya ini. Kita masih berjuang buat Jessica. Ini yang Abang usahakan, ya kan, perjuangkan dengan tim untuk. Tapi tentunya ya kan, sama Bang Oto tentunya ya kan untuk PK ini ya. Dan sangat bahagia dan sangat bersyukur ya kan, mungkin nanti akan dibuat kalau Jessica bebas kan, begitu kan, gimana pun juga dia akan merasakan, saya masih ingat gaya-gayanya dia ya kan, kalau diminum atau dia makan sesuatu dia seneng gitu kan, dia begitu kan, apalagi lihat udara bebas itu, kebayangkan. Yang saya bukan ketawa, saya netes air mata saya ya kan. Ya karena dari dalam itu dia keluar, dia melihat suasana bebas itu, terharu kita. Itulah yang saya sampaikan. Pasti dia senang, bangga. Ya kita bisanya apa? Bukan hore-horenya. Pasti kita bisa katakan ya, terima kasih kepada yang Maha Kuasa, Jessica bebas, ya kan? Dia berharap sekali, gitu loh.
pasti ya kan gitu. Kita ketemu dia keluar begitu nggak teriak, "Koe gimana?" Pasti air mata yang turun. Gitu. Itu aja yang saya sampaikan. Thank you Bang. Udah hadir, terima kasih ya udah cerita banyak ya Bang. Thank you ya. Makasih sama-sama. Dan waktu kebebasan itulah yang masih kita nantikan lewat proses PK dan proses segala proses. Jadi ikutan nangis Bang, karena ya gimana ya, Abang yang tempat cerita semua, Jessica pasti cerita semua ke Abang, dan Abang udah bisa membayangkan ya gimana ekspresi Jessica ketika kalau dia mendapat kesempatan untuk menghirup udara bebas dengan segala proses yang udah ia jalani. Kita hanya bisa menyerahkan kepada proses hukum, kepada Tuhan yang Maha Esa untuk bisa memberikan keadilan untuk semua ya Bang. Saya juga nggak tahu nih Tuhan punya apa rencana apa, kita juga nggak tahu. Apa rencana kita besok, apa lihat besok depan. Sebentar lagi kita nggak tahu. Ya kan Tuhan punya rencana apa tentang Jessica nggak tahu. Jadi orang besar yang nggak tahu dengan ada perjalanan begini, tapi dia membuktikan bahwa dia nggak bersalah. Kita yang sebagai yang pertama melihat itu juga nggak bersalah. Bang Otto Bantu juga dia persidangan membuktikan bahwa dia nggak bersalah. Hakim berpendapatnya lain, ya kan? Begitu dia bebas, apa yang diharapkan? Wah, dia syukur, senang. Nggak orang kita minum-minum atau makan-makan, enggak gitu loh. Pasti langsung kita pelukan air mata yang ada, gitu loh. Ya. Inilah pertanyaan Christian ini. Saya juga nggak tahu ada pertanyaan yang bisa keluar kalau bebas seperti apa gitu. Ya saya juga nggak tahu. Berhenti omongan saya barusan, saya menetes air mata gimana ya? Karena memang bukan cuma dibuat, artinya memang dia merasakan gitu loh. Ya, itu harapan ya dari sejak 8 tahun lalu, harapannya kan sebenarnya divonis bebas ya Bang. Bang, terima kasih udah cerita banyak ya ke saya di sama-sama, terima kasih. Obrolan kita hari ini. Semoga yang terbaik, kita nantikan juga proses PK yang tengah bergulir. Kalau ya kemudian kebebasan yang Abang tadi sampaikan bahwa itu jadi harapan semua orang, apalagi Jessica yang setiap hari demi hari menjalani apa yang kehidupan dia di dalam sana. Abang terima kasih udah cerita banyak soal kesetiaan untuk menangani klien, karena saya yakin nggak semua pengacara punya kesetiaan yang luar biasa seperti Abang. Termasuk Christian lah setia juga kan. Ikut kita kan di persidangan sampai sekarang ya, mungkin besok ya kan. Ya kita masih komunikasi lah. Ya, intinya sebenarnya kepentingan kita semua sih Bang ya adalah untuk mencari keadilan di kasus ini. Gak hanya keadilan buat Jessica, tapi sebenarnya juga buat keluarga almarhumah Mirna ya. Sebenarnya kan kita pingin tahu sebenarnya ya Bang, ini almarhumah Mirna kehilangan nyawanya itu karena apa? Karena itu kan semua kepentingan semua orang kan, termasuk jaksa seharusnya, hakim juga seharusnya. Terima kasih Bang. Maaf udah bikin nangis. Makasih. Aduh.